teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alia. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Jadi yang pertama di sini saya tuh lagi mau nge-refill jajan terlebih dahulu, karena yang ada di dalam toples ini tuh udah pada habis semuanya. Untuk jajanannya ini saya ngambil di belakang, karena kan Masya Allah ya, stok jajanan di belakang tuh lagi banyak banget. Untuk jajanannya, ini yang ada di dalam toples tuh nggak saya bolak-balik karena expirednya itu emang masih sama aja. Nah, kalau stok jajanan kayak gini tuh nggak cuma dimakan sama kakak Ale aja, jadi ayah, bundanya itu juga ikut-ikutan makan. Untuk jajanannya, ini tuh emang ada yang saya campur-campur juga, jadi biar toplesnya itu nanti kelihatan penuh semuanya. Oke, alhamdulillah udah selesai nge-refill toples yang ada di ruang tamu. Lanjut lagi, di sini saya tuh mau bongkar belanjaan saya. Nah, jadi kemarin saya tuh habis belanja. Untuk belanjaan yang ada di dalam plastik merah ini, teman-teman tahu nggak habisnya itu berapa? Masya Allah banget ya, habisnya itu 70.000. Padahal saya tuh cuman beli sayuran aja. Nah, untuk sayurannya apa aja teman-teman bisa dilihat aja sendiri ya. Untuk caisim saya ngambil sedikit aja, harganya 4.000. Terus untuk cabai rawit yang hijau saya ngambil secukupnya aja, harganya 8.000. Terus saya juga ngambil bawang putih, ngambilnya itu 2. Nah, untuk 2 harganya itu kalau nggak salah 7.000. Terus untuk tahu putih harganya itu 6.000. Nah, untuk timun saya ngambil secukupnya aja, harganya itu 8.000. Terus untuk putren saya juga ngambil 3 aja, nggak banyak-banyak, harganya itu 2.000. Nah, untuk bunci saya ngambil secukupnya aja, harganya 4.000. Masya Allah banget kan ya. Untuk jengkol saya ngambil secukupnya aja, harganya itu 8.000. Untuk kangkung harganya itu 3.000. Untuk bawang merah yang saya ambil di dalam plastik saya ngambilnya juga secukupnya aja ya, harganya itu 15.000. Untuk berat-beratnya saya kurang tahu ya beratnya itu berapa, karena saya ngambilnya itu kira-kiranya aja. Untuk toge harganya itu 2.000. Nah, untuk toge saya ngambilnya tuh sedikit banget ya. Jadi untuk semua sayuran yang saya ambil ini, harga yang paling murah tuh cuma toge. Jadi harga toge tuh masih sama aja kayak gitu terus. Oh ya, saya juga ngambil tempe. Ngambil tempenya itu yang kecil ya. Nah, untuk harganya itu 8.000. Enggak salah, maksudnya harganya itu 6.000 ya kalau yang kecil. Nah, kalau yang agak gede lagi harganya itu 8.000. Untuk bawang merah, kalau di saya nih, misalkan bawang merahnya itu gede-gede, biasanya harga per 1 kilonya itu 30.000. Nah, kalau misalkan kok bawang merahnya itu sedang-sedang ataupun cenderung kecil, untuk harga per 1 kilonya itu 20.000. Tapi kalau saya pribadi masih milih bawang merah yang agak gede-gede, walaupun emang harganya itu agak lumayan mahal. Soalnya kalau yang kecil-kecil kadang tuh ngupasinya Masya Allah lama banget. Jadi daripada nanti keburu adik mau nangis, ya udah saya milih bawang merahnya itu yang gede-gede aja. Nah, lanjut untuk bawang merahnya saya taruh di dalam rak. Terus lanjut lagi untuk tahu putih saya taruh di dalam wadah kan ya. Nah, habis itu saya cuci terus saya kasih air. Untuk penyimpanan tahu tinggal diganti aja ya airnya setiap 2 hari sekali. Nah, untuk caisim ini insya Allah bakal saya masak dicampurin sama tahu, dibumbuin tauco gitu. Masya Allah rasanya itu enak banget. Nah, untuk sayuran yang saya beli ini insya Allah cukup banget buat 4 harian ya. Nah, untuk perikanannya saya nggak beli dulu karena di dalam freezer tuh masih ada ikan tongkol sama ikan pindang. Jadi pengen ngabisin dulu stok yang ada di dalam rumah. Kalau untuk sayur-sayuran di dalam kulkas tuh emang tinggal dikit ya, makanya saya tuh beli. Untuk cabai merah keriting, wortel, dan yang lain-lain tuh yang nggak saya beli, berarti tandanya masih ada di dalam kulkas. Oh ya, tadi saya juga beli pare ya, beli 1 harganya itu 5.000. BTW di sini saya juga pengen bilang sama teman-teman semua, kalau misalkan ada suara berisik adik Mauren, entah itu mainannya adik Mauren, berarti tandanya saya tuh dubbingnya emang ada adik Mauren ya, makanya berisik banget. Untuk sekarang ini misalkan mau nyuri-nyuri waktu buat dubbing tuh kadang agak lumayan susah ya. Kadang kalau misalkan bisa pun harusnya di malam hari, tapi kadang di malam hari misalkan anak-anak udah pada tidur, saya juga pengennya itu tidur. Nah, kalau misalkan mau dubbing di pagi hari kayaknya nggak bisa kecuali weekend. Kalau misalkan dubbing di siang hari nih, misalkan anak-anak lagi pada tidur dan saya bangun dari atas ranjang, itu biasanya anak-anak juga ikut-ikutan bangun. Jadi emang agak lumayan susah ya kalau dubbing tuh nggak ada suaranya Adik Moren ataupun Kakak Alea. Oke, lanjut lagi ke videonya. Di sini saya tuh lagi mau masak-masak. Nah, untuk video masak-masaknya ini video tadi pagi, video di hari Jumat. Fresh banget kan ya? Iya, soalnya saya tuh nggak punya stok video, jadinya saya tuh upload video yang baru-baru. Oke, lanjut untuk masakannya sama seperti biasa. Di sini saya tuh mau masak balado tongkol sama ada tumis pare.
Tuh kan, Masya Allah, dia Moren berisik banget ya, malah mainan air liur kayak gitu. Ya adalah nggak apa-apa ya, mau gimana lagi, kadang tuh emang susah banget bagi waktunya. Nah, waktu lagi ngebalik ikan tongkol, ini kompornya itu saya matiin ya, takutnya nanti malah meletok-meletok terus kena tangan. Kalau semuanya udah dibalik, tinggal ditutup lagi aja, terus apinya dinyalain deh. Nah, kalau saya pribadi sekarang ini misalkan bikin balado tongkol, kurang suka tongkolnya itu yang sampai kering banget. Jadi tongkolnya itu setengah kering gitulah. Nah, untuk bumbu baladonya sama seperti biasa, saya cuman pakai bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, tomatnya itu sedikit banget, sama dikasih gula jawa pas lagi ngeblender. Nah, bumbunya tinggal diaduk-aduk sampai bumbunya itu mateng. Untuk ikan tongkolnya ini udah mateng, jadi saya angkat terus saya tiriskan. Untuk bumbu tambahannya saya tambahin kaldu ayam, micin, sama gula pasir. Udah kayak gitu aja, karena rasanya itu emang kurang manis, jadi saya tambahin gula pasir lagi. Nah, untuk bumbunya kan udah pas nih rasanya, jadi tinggal dimasukin aja untuk ikan tongkol yang udah saya goreng. Nah, simple banget kan ya, udah mateng, jadi langsung saya masukin aja ke dalam mangkok. Untuk wajahnya ini bakal langsung saya pakai lagi, cuman saya elapin aja pakai tisu. Jadi nggak saya cuci ya, karena emang buru-buru banget. Nah, pagi hari tadi saya masak-masak tuh sekitar jam setengah 6 pagi, jam 5 kurang biasa. Kalau saya tuh udah selesai sholat, saya langsung beberes rumah. Masya Allah, Alhamdulillah anak-anak di dalam kamar juga nggak nangis. Jadi anak-anak kemungkinan bangun tuh mungkin sekitar jam 6 pagi kali ya. Saya juga kurang tahu, pokoknya saya tuh selesai semuanya. Saya juga udah selesai mandi itu sekitar jam setengah 7 pagi. Nah, pas jam setengah 7 pagi saya masuk kamar, anak-anak tuh nggak ada yang nangis sama sekali. Apalagi adik Moren pas saya tinggal masak di belakang. Oke, lanjut lagi ke videonya. Untuk parenya ini tinggal saya irisin kecil-kecil ataupun tipis-tipis kayak gini ya, sesuai selera teman-teman lah mau digimanain ya ngiris parenya. Kalau saya lebih suka yang kayak gini. Kalau misalkan udah, tinggal saya kasih garam terus saya remes-remes, ngeremes-ngeremesnya sampai parenya itu layu. Nah, tapi waktu saya lagi ngeremes-ngeremes pare nggak saya videoin, lupa banget gitu. Oke, lanjut. Untuk bumbunya ini saya pakai bawang merah, bawang putih, tomat, sama cabai merah yang gede. Ini nggak saya buang bijinya ya, karena kakak Ale kan nggak makan ini. Saya lupa banget dong, nggak saya tambahin cabai merah setan. Padahal harusnya itu ditambahin biar makin nampol. Ya udahlah, nggak apa-apa ya, namanya juga lupa, atau pak suami saya juga kurang suka pedas. Nah, kalau misalkan bumbunya semuanya udah diirisin, tinggal dikasih minyak aja nih untuk wajahnya. Untuk wajahnya di bagian pinggir-pinggirnya emang masih kotor, nggak apa-apa lah ya, atau ini juga bekas masakan tadi. Oke, untuk minyaknya ini saya pakai minyak baru. Nah, habis itu tinggal digoreng aja terinya. Tadi terinya itu saya rendam dulu ya pakai air panas, terus habis itu saya cuci. Terinya udah matang, udah saya angkat, lanjut lagi. Ini saya tuh lagi ngegoreng bumbunya. Nah, kalau misalkan bumbunya udah matang, tinggal dimasukin aja parenya, terus ditambahin air secukupnya aja. Untuk bumbu tambahan, saya pakai kaldu ayam, micin, sama dikasih gula pasir. Udah kayak gitu aja. Nggak saya tambahin garam, kenapa? Karena tadi waktu lagi ngeremes-ngeremes pare itu pakainya garam, takutnya nanti malah keasinan. Nah, untuk terinya ini saya masukin terakhiran ya. Harusnya mah mungkin dimasukinnya itu pas udah matang aja kali ya. Soalnya kalau dimasukin kayak gini tuh, jadi terinya nanti malah alot lagi. Oke, alhamdulillah banget masakan saya semuanya udah selesai. Lupa banget nggak saya videoin ya. Ya udahlah, nggak apa-apa ya, udah terlanjur juga gitu. Saya ingetnya malah pas lagi ngedit video. Nah, kalau udah, ini saya tuh lagi mau nyiapin anak-anak. Jadi setengah 7 kan saya udah selesai semuanya. Saya juga udah selesai mandi, terus habis itu saya pakai lipstick lah ya, biar nanti di video tuh nggak kelihatan pucat-pucat amat. Nah, habis itu saya langsung mandiin anak-anak, adik Moren sama kakak Alea. Nah, habis itu yaudah tinggal makein baju adik Moren aja, karena Masya Allah banget kakak Alea tuh sekarang lagi suka pakai baju sendiri. Bukan lagi suka sih, tapi saya ajarin buat kakak Alea pakai baju sendiri biar nanti tuh bisa mandiri. Kadang kakak Ale juga masih bingung ya, ini yang bagian depan mana, yang bagian belakang mana. Makanya kakak Ale tuh kadang masih tanya sama bundanya, ya saya cuman ngajarin aja yang depan yang ini ya kakak gitu. Tapi kalau misalkan kakak Ale masih bingung, ya udah tinggal nanya aja sama bundanya. Nah, kalau untuk adik Moren masih dipakein baju lah ya sama bundanya, soalnya kan belum bisa pakai baju sendiri. Nah, kalau udah ini tinggal nyisirin kakak Ale aja, terus selanjutnya dikuncir biar nanti nggak berantakan dan juga nggak gerah gitu ya kalau dipakein jilbab. Nah, sekitar jam 7 kurang 15 menit saya udah selesai nyiapin anak-anak. Jadi lanjut lagi. Di sini saya tuh mau nyiapin buat makannya anak-anak. Untuk kakak Alea juga makan sendiri, tapi kalau misalkan makannya kok nggak habis-habis ya biasanya lanjut saya suapin. Soalnya kan saya tuh harus nyuapin adik Moren terlebih dahulu.
Pas udah selesai nyuapin anak-anak, lanjut lagi saya juga mau makan. Untuk Pak suami pulangnya itu emang mepet banget ya, sekitar jam 8 kurang 10 menit. Jadi mau nggak mau saya tuh emang harus makan terlebih dahulu sebelum mengantar kakak Alia sekolah. Soalnya biasanya kakak Alia kalau berangkat sekolah tuh sekitar jam 8 kurang 10 menit. Kalau misalkan saya tuh nungguin Pak suami, yang ada malah kakak Alia nanti terlambat. Walaupun kita nggak makan bareng, yang penting kan di atas meja makan tuh udah ada lauk. Jadi nanti Pak suami tinggal ngambil piring sendiri, terus juga ngambil nasi sendiri, terus ya udah tinggal makan aja sendiri. Nah tadinya video yang ini tuh mau saya hapus karena kan lampunya udah saya matiin, tapi kayak sayang banget gitu kan ya. Yaudahlah nggak apa-apa ya, teman-teman bisa dilihat aja sendiri kalau saya tuh lagi nyiapin makan anak-anak kayak gimana dan anak-anak juga kayak gimana. Nah video waktu anak-anak lagi makan nggak saya videoin. Sampai sini video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.